Pemirsa, pemerintah tetap menaikkan PPN 12%, namun dikoreksi fokus kepada barang dan jasa sangat mewah. Sementara kebutuhan pokok, sandang dan pangan sehari-hari, PPN tetap dikenakan 12% alias tidak naik. Apakah koreksi kebijakan pajak pemerintah ini akan efektif dan tidak jadi membawa dampak kekhawatiran berlebihan dari masyarakat? Mari akan kita bahas dengan Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudhistira. Selamat siang, Mas Bima. Selamat siang. Baik, Mas Bima, ini pemerintah sempat menggebu-gebu menaikkan PPN 12% menjelang akhir tahun 2024 lalu. Kemudian ada sedikit koreksi atau bahwa PPN 12% ini sangat difokuskan pada barang dan jasa yang sangat mewah. Nah, kira-kira mengapa pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan PPN 12% khusus kepada barang dan jasa yang sangat mewah? Iya, sebenarnya dari awal kan yang namanya pajak pertambahan nilai itu dibedakan dengan pajak penjualan barang mewah. Kalau tujuan pemerintah adalah memajaki barang dan jasa mewah, kapal pesiar, kemudian pesawat jet pribadi, itu seharusnya yang paling cocok adalah dengan PPNBM. Nah, pertanyaannya kenapa jadi PPN hanya untuk barang mewah yang 12%? Ini salah satunya karena pemerintah sendiri sedang ketidakpastian, sedang bingung. Kalau dia mengenakan PPN 12%, masyarakat pelaku usaha tentu tidak setuju. Tapi ada amanat undang-undang harmonisasi peraturan pajak bahwa PPN harus 12% Januari 2025. Akhirnya diambil jalan yang memutar. Dan ini menjadikan bingung karena di peraturan teknis PMK-nya, peraturan Menteri Keuangan, itu disebutkan tuh rinciannya bahwa barang lainnya itu 11/12. 11 dan 12. Jadi pemerintah pun tidak tegas untuk bilang bahwa ada kebijakan multi tarif, barang mewah 12%, barang lainnya 11%. Itu pun juga nggak dijelaskan secara rinci dalam peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini upaya untuk memutar dan sudah injury time. Bahkan sekarang faktanya barang-barang yang ada di pasaran itu sudah naik mengikuti PPN 12%. Tidak hanya barang mewah, karena terlambatnya aturan teknis dikeluarkan. Oke, baik. Tadi seperti Anda sampaikan bahwa terlambatnya aturan teknis yang dikeluarkan, sementara menjelang Natal dan juga Tahun Baru kemarin ini barang-barang sudah terlanjur naik, meskipun PPN 11% ini tetap dikenakan pada kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan umum. Lantas, apa sebetulnya yang perlu dilakukan untuk langkah visioner ke depan agar hal ini tidak terjadi dan juga memberatkan masyarakat? Iya, memang seharusnya pemerintah kemarin mengambil peraturan pengganti undang-undang, tapi sudah terlanjur. Akhirnya sekarang yang bisa dilakukan dalam momentum APBN perubahan, ada revisi undang-undang harmonisasi peraturan pajak, terutama di pasal 7, itu yang pertama. Yang berikutnya lagi ke depan, kalau mau buat kebijakan, ini kan kebijakan 2025 kan paling nggak ada 9 kebijakan yang akan berdampak pada konsumsi rumah tangga nih, mulai dari tapera, opsen kendaraan bermotor. Itu kalau mau buat kebijakan, sosialisasinya minimum misalnya 5 bulan sebelumnya. Aturan teknis juga diluncurkan 6 bulan sebelumnya, sehingga tidak terjadi kegaduhan yang membuat pelaku usaha bingung menentukan harga di pasaran. Selain itu juga, kalau pemerintah sekarang kehilangan potensi dari pendapatan PPN 75 triliun yang diklaim pemerintah, sekarang harus cari cara nih, gimana caranya APBN defisitnya bisa lebih kecil, program prioritas bisa jalan. Makanya Selios mendorong adanya pajak-pajak lain yang progresif di luar dari PPN. Contohnya pajak kekayaan. Pajak kekayaan itu 81,6 triliun, jauh lebih besar daripada pendapatan PPN 12%. Selain itu ada pajak windfall komoditas, ada pajak karbon yang seharusnya tahun ini sudah berlaku, belum juga berlaku. Jadi banyak sekali opsi-opsi pajak lainnya untuk menggantikan PPN 12% yang tidak dikenakan kepada barang secara umum. Tapi ini butuh koordinasi nih antara Presiden dengan Menteri Keuangan. Karena kejadian PPN 12% yang maju mundur, itu salah satunya juga disebabkan miskoordinasi antara pembantu Presiden. Jadi Presiden statementnya apa, Menteri Keuangan, Dirjen Pajak statementnya juga berbeda. Saya kira ini harus diperbaiki ya ke depannya. Baik, Mas Bima, selain dari yang Anda sampaikan tadi berkaitan dengan koordinasi yang tidak sejalan begitu, hal yang menjadi permasalahan adalah sosialisasi
mengenai kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seringkali masyarakat ini tidak mengetahui apa sebetulnya kebijakan yang dikeluarkan begitu. Lantas, seperti apa strategi sosialisasi yang diperlukan untuk saat ini terutama untuk kebijakan pajak? Ya, ini contoh yang paling gampang adalah peraturan Menteri Keuangan soal PPN 12% ini. Harusnya minggu awal Januari ini semua kanwil pajak melakukan sosialisasi. Mungkin paling gampang bikin webinar atau semua channel media gitu ya, termasuk misalnya di channel Sindo gitu ya. Itu melakukan sosialisasi perhitungan sehingga tidak multitafsir. Bagaimana 11 dari 12 itu? Karena memang perhitungannya nggak secara eksplisit disebutkan PPN barang lainnya tetap 11%. Jadi harus jemput bola juga, dan tidak semua kan mendapatkan informasi dari sosial media misalnya, dari Instagramnya Dirjen Pajak. Jadi harus ada jemput bola juga ke pelaku usaha UMKM sehingga mereka memahami aturan baru dari peraturan Menteri Keuangan. Itu dulu kelihatannya di bulan Januari awalnya yang paling urgent, sosialisasi PMK. Baik, Mas Bima, artinya literasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang baru ini kurang karena sosialisasinya juga belum maksimal. Lantas apakah ini juga berpengaruh terhadap sisi psikologis dari masyarakat ataupun juga para pedagang begitu, sehingga belum mengetahui secara komprehensif apa yang terjadi dan apa kebijakan barunya sehingga menaikkan harga begitu? Iya, ini yang memang menjadi khawatiran. Jangankan begitu, ini kan sekarang viral misalnya jasa iklan di e-commerce, jasa top up juga di e-commerce. Itu masih menggunakan PPN 12%, padahal kan itu bukan barang dan jasa yang mewah. Ini kan artinya apa? Artinya pemain-pemain yang besar juga, itu dari segi administrasi keuangan, akuntansinya, finance-nya, ini masih butuh koordinasi juga dengan Dirjen Pajak. Bagaimana sih aturan yang baru ini berlaku? Khawatir yang besar aja belum paham, apalagi yang kecil-kecil nanti memotong, ya udah harganya dinaikin aja. Karena ini masih simpang siur, itu yang terjadi. Baik, artinya memang ada efek domino setelah itu ya Mas ya. Mas Bima, kita akan jeda sejenak, kita akan melihat pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan jika kenaikan PPN 12% ini hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Hal tersebut disampaikan di akun Instagram miliknya. Dalam akun Instagramnya @smindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan dan juga menekankan PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Sejumlah barang mewah yang terkena PPN 12% antara lain adalah pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah, apartemen, atau kondominium di atas 30 miliar rupiah dan kendaraan bermotor mewah. Baik, kita akan kembali berdialog bersama dengan Mas Bima. Mas Bima, tadi yang seperti disampaikan oleh Sri Mulyani melalui akun Instagramnya bahwasanya menegaskan sekali lagi hal-hal tersebut ataupun juga PPN 12% hanya berlaku bagi barang-barang mewah. Apakah ini sudah cukup untuk bisa meredam kenaikan harga yang sudah terlanjur terjadi, terutama di menjelang tahun baru kemarin? Iya, mungkin setelah Januari bisa, tapi problemnya kan kemarin tahun baru, peraturan Menteri Keuangannya baru 1 Januari 2025 dikeluarkan, dipublikasikan maksudnya. Ini kan artinya proses dari akuntansi, administrasi keuangan, apalagi kalau item produknya ribuan, puluhan ribu misalnya untuk FMCG, retail, ini kan bukan perkara yang mudah juga. Sementara sebelumnya kan dijelaskan dalam rilisnya DJP bahwa PPN 12% berlaku kepada semua barang, kecuali yang memang dikecualikan seperti kebutuhan pokok. Jadi ini waktunya nggak banyak bagi pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian. Dan disinilah sebenarnya yang menjadi problem. Artinya harga sudah terlanjur naik. Jadi bagaimana cara bisa menurunkan harga? Ini agak sulit ya. Yang bisa menurunkan harga adalah konsumsi rumah tangganya turun. Kalau konsumsi rumah tangga turun, berarti kan permintaan turun, mungkin retailer tidak terlalu berani untuk melakukan kenaikan harga barang dan jasa. Nah, tapi untuk spesifik aturan menaikkan harga karena PPN 12%, ini memang jawabannya hanya pada sosialisasi dan ketegasan pemerintah juga.
Baik, sosialisasi dan juga ketegasan pemerintah. Mas Bima, seperti yang Anda sampaikan tadi, ada opsi-opsi lain untuk bisa menaikkan pajak dan juga menaikkan pendapatan negara. Apakah pengenaan PPN 12% untuk barang mewah ini akan lebih berdampak positif bagi perekonomian Indonesia atau justru ada hal-hal lain yang ini berdampak secara tidak langsung terhadap masyarakat kecil? Untuk PPN 12% barang mewah, kalau ditanya apakah dampak positif ke ekonomi, jawabannya adalah ini dampaknya positif. Tidak jadi dikenakan ke barang secara umum. Tapi bagi penerimaan negara, ini kan PPN ini kecil sekali kalau untuk barang mewah, berarti dapatnya sekitar 1,5 sampai dengan 3 triliun rupiah per tahunnya. Jauh dibandingkan klaim awal 75 triliun rupiah. Nah, jadi harus dicari nih, gap ini besar sekali, gap ini harus dicari dengan apa? Saya pikir ya jawabannya hanya ada dua, efisiensi dari sisi belanja pemerintah, atau yang kedua adalah dari sisi penerimaan pajak yang progresif tapi tidak mengganggu daya beli masyarakat. Ini harus mulai dikaji oleh DPR, karena kemarin untuk merevisi regulasi soal pajak ini DPR-nya kan sedang reses. Jadi diharapkan ketika masa sidang kembali dibuka, APBN perubahan itu mungkin bisa didorong, itu sekaligus satu paket dengan masukkanlah pajak-pajak yang progresif, misalnya pajak kekayaan, dan kemudian pajak karbon, aturan teknisnya segera diimplementasikan. Pajak karbon ini kan sama saja, ada di Undang-Undang HPP, sama dengan aturan di PPN juga ada di HPP. Tapi PPN ini gaduhnya luar biasa. Pemerintah juga seolah mendapat tekanan dari publik untuk membatalkan. Tapi ada yang lain yang harusnya juga dijalankan, yaitu pajak karbon. Sampai hari ini juga tidak berjalan. Jadi kalau Pak Prabowo ini pro rakyat kebijakannya, maka pajak karbon ini jadi salah satu solusi untuk menambal kekurangan dari PPN. Baik, Mas Bima, penegasan sekaligus closing statement dari Anda, artinya ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan ini harus digodok secara matang, jangan sampai masih simpang siur dan masih berbeda point of view atau pandangan dan sudah isunya sudah melebar ke masyarakat. Ya, yang pertama pelajarannya adalah harus ada koordinasi internal, terutama internal antara presiden dengan kabinet, kemudian dari Menteri Keuangan dengan Dirjen Pajak itu juga harus satu suara. Kan sekarang Menteri Keuangan sudah dibantu 3 wakil Menteri Keuangan, artinya harus sangat hati-hati dalam mengeluarkan statement, dalam mengeluarkan rilis kepada media, kepada publik, sehingga publik nggak dibingungkan begitu ya. Dan keputusan ini juga harus ada kajian yang mendalam, draft dari peraturan Menteri Keuangan yang disebarkan kepada publik untuk dilakukan masukan-masukan dan evaluasi. Itu sebenarnya jadi pelajaran. Kalau tidak maju mundur begini, ini bukan hanya ke konsumen harga sudah terlanjur naik, tapi juga membuat daya saing kita karena ketidakpastian regulasi itu justru turun nantinya. Kalah dengan Vietnam. Baik, Mas Bima, 2 poin penting yakni koordinasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan hal ini supaya tidak ada hal-hal negatif yang muncul di kemudian hari. Terima kasih Mas Bima sudah meluangkan waktu untuk bergabung di program kami. Sehat selalu. Terima kasih.